Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayatul Amalia, NIM 1264062021129 dari kelas MKS 3C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai nilai, sikap, dan kepuasan kerja. Subbab dari materi kali ini yang pertama, pengertian nilai, yang kedua, nilai dan norma, yang ketiga, etika dan moral, yang keempat, pengertian sikap, yang kelima, faktor-faktor pembentuk sikap, yang keenam, pengertian kepuasan kerja, dan yang terakhir, faktor-faktor kepuasan kerja. Pengertian nilai. Nilai merupakan bagian dari kepribadiannya yang pada dasarnya termasuk keyakinan yang diperoleh dari pengalaman dan dipertahankan selama jangka waktu yang relatif lama, meskipun dapat berubah secara perlahan. Beberapa ahli mendefinisikan yang pertama adalah Sigit. Sigit mendefinisikan bahwa nilai ialah keyakinan yang bertahan lama mengenai sesuatu yang dianggapnya berharga, penting, mempunyai arti, diinginkan, dan diprioritaskan. Yang kedua adalah Robbins. Robbins menyatakan bahwa nilai adalah suatu modus perilaku atau keadaan akhir dari eksistensi yang khas lebih disukai secara pribadi atau sosial daripada suatu modus perilaku atau keadaan yang berlawanan. Dengan demikian, nilai dapat diartikan sebagai suatu yang diinginkan dan memiliki arti, sehingga patut diperjuangkan untuk direalisasikan. Tiap orang, keluarga, kelompok, organisasi, bahkan daerah, agama, bangsa, dan lain-lainnya mempunyai nilai-nilai yang berbeda dari lainnya. Oleh karena itu, nilai-nilai yang ada pada seseorang turut menentukan persepsinya, sikapnya, motivasinya, dan perilakunya, termasuk perilaku kerjanya. Nilai dan norma. Dalam perilaku organisasi, nilai mempunyai kaitannya erat dengan norma. Norma adalah nilai, tetapi nilai belum tentu berbentuk norma. Norma adalah nilai yang secara umum dapat diterima oleh suatu masyarakat, perkumpulan, orang, atau organisasi dan dijadikan pedoman bagi masyarakatnya. Nilai yang sudah menjadi norma mengandung janji hadiah dan ancaman atau sanksi. Menurut Robbins, nilai dapat dibedakan antara nilai terminal, yaitu sesuatu yang menjadi tujuan akhir, dan nilai instrumental. Tetapi norma adalah semata-mata nilai instrumental. Contoh nilai instrumental yakni tentram, lulus ujian, bekerja, kawin, laba, biaya rendah, dan sholat. Contoh nilai terminal yakni bahagia, bekerja, kawin, punya anak, penghargaan, laba, dan naik surga. Etika dan moral. Menurut Solomon, antara etika dan moral terdapat perbedaan satu sama lain. Etika merujuk kepada dua hal. Pertama, etika berkenaan dengan disiplin ilmu yang mempelajari nilai-nilai yang dianut oleh manusia beserta pembenarannya, dan dalam hal ini etika merupakan salah satu cabang filsafat. Yang kedua, etika merupakan pokok permasalahan di dalam disiplin ilmu itu sendiri, yaitu nilai-nilai hidup dan hukum-hukum yang mengatur tingkah laku manusia. Sedangkan moral dalam pengertiannya yang mengatur tingkah laku manusia. Moral secara umum menaruh penekanan kepada karakter dan sifat-sifat individu yang khusus, di luar ketaatan kepada peraturan. Oleh karena itu, moral merujuk kepada tingkah laku yang bersifat spontan, seperti rasa kasih, kemurahan hati, kebesaran jiwa, dan sebagainya, yang kesemuanya tidak terdapat dalam peraturan-peraturan hukum. Pengertian sikap. Sikap adalah sesuatu yang berupa pernyataan-pernyataan evaluatif yang menyenangkan atau tidak menyenangkan, atau penilaian mengenai objek, manusia, dan peristiwa-peristiwa. Ada 5 karakteristik sikap. Yang pertama, adanya objek, karena adanya sesuatu yang dapat disikapi. Yang kedua, mengarah,
Karena setiap objek ada arahannya, jadi sikap mengarah kepada objek yang disikapi. Yang ketiga, berintensitas atau sederajat. Karena dalam sikap ditanyakan sejauh mana atau seberapa tinggi rendahnya sikapnya. Yang keempat, berstruktur. Karena dalam sikap ada komponen-komponen yang secara intern terbentuk dengan sendirinya, yaitu komponen kognitif, afektif yang saling menjalin. Yang terakhir, pelajari. Faktor-faktor pembentuk sikap ada dua. Pertama, pengalaman pribadi. Kedua, asosiasi dan proses belajar. Pertama, pengalaman pribadi dalam pembentukan sikap dengan melakukan kontak langsung dengan objek, sehingga secara langsung bisa mempersepsikan karakteristik atau watak dari objek tersebut. Kedua, asosiasi dan proses belajar sosial. Asosiasi adalah pembentukan sikap dengan menghubungkan objek lama dengan objek yang baru yang memungkinkan untuk memindahkan sikap seseorang ke objek yang lama atau baru. Sedangkan proses belajar sosial adalah proses belajar melalui interaksi dengan orang lain yang akan mempengaruhi kepercayaan, reaksi-reaksi efektif, dan kecenderungan perilaku. Pengertian kepuasan kerja. Ada beberapa ahli mendefinisikan, pertama, Anoraga berpendapat bahwa kepuasan kerja merupakan sikap umum yang merupakan hasil dari beberapa sikap khusus terhadap faktor-faktor pekerjaan, penyesuaian diri, dan hubungan sosial individu di luar kerja. Kepuasan kerja berhubungan dengan sikap dari karyawan terhadap pekerjaannya itu sendiri, situasi kerja, kerjasama antara pimpinan dan sesama karyawan. Yang kedua, Davis mendefinisikan kepuasan kerja adalah seperangkat perasaan pegawai tentang menyenangkan atau tidaknya pekerjaan mereka. Yang ketiga, Hani Handoko. Hani Handoko berpendapat bahwa kepuasan kerja sangat penting untuk aktualisasi diri dan karyawan yang tingkat kepuasan kerjanya rendah tidak akan pernah mencapai kematangan psikologis dalam bekerja dan pada gilirannya akan menjadi frustasi. Dapat disimpulkan bahwa kepuasan kerja merupakan suatu sikap positif yang menyangkut penyesuaian diri dari para pekerja terhadap kondisi dan situasi kerja, termasuk di dalamnya masalah upah, kondisi sosial, kondisi fisik, dan kondisi psikologis. Faktor kepuasan kerja ada 3, faktor internal, faktor eksternal, dan faktor individu. Faktor internal meliputi pekerjaan, variasi pekerjaan, otonomi, determinasi tujuan, umpan balik, dan pengakuan. Faktor eksternal meliputi prestasi, peran ganda dan peran konflik, kesempatan, keamanan kerja, interaksi sosial, penyelia atau kualitas manajemen, budaya organisasi, jadwal kerja, senioritas, dan kompensasi. Faktor individu meliputi komitmen, harapan, keterlibatan kerja, usaha atau rasio imbalan, pengaruh kerjasama, komparasi, opini yang lain, pandangan pribadi, dan umur. Demikian penjelasan dari saya. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.